Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di video bagian ketiga. Pada video sebelumnya, yaitu pada video bagian pertama dan kedua, sudah saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan pola dari pola jiplak dan juga bagaimana cara meletakkan ke kain serta menggunting kainnya. Nah, di video bagian ketiga ini kita akan bahas secara detail bagaimana cara menjahit celana pendeknya dengan rapi. Baik, mari kita akan mulai stepnya satu persatu. Yang pertama, kita siapkan pola celana bagian belakang dan juga sakunya. Saku belakang ya, kita akan mulai memasang sakunya. Terlebih dahulu, kita akan mengelim bagian atas saku. Kita lipat seperti ini, kemudian kita lipat lagi kampuhnya ke dalam sedikit, lalu kita akan jahit. Nah, ini kita setrika dulu supaya lipatannya rapi. Tapi kalau tidak disetrika juga tidak apa-apa, yang penting teman-teman bisa mengendalikannya. Baik, kita jahit kecil dari tepinya sekitar 2 mm. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita lipat ke dalam kampuh-kampuh kelilingnya, disetrika juga supaya lipatannya mati dan lebih mudah dijahit. Nah, seperti ini. Lalu kita akan pasangkan di bagian pola belakang. Jarak dari atas sekitar 6-8 cm sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Kemudian kiri kanannya sama ya, kira-kira rata. Kita ukur dulu ke bawahnya sekitar 6-8 cm. Nah, ini lurus. Pola belakang kan agak naik ya, kita ambil lurus dari ujung pola belakangnya yang terluar ini kita ukur lurus. Nah, kemudian ini dari kirinya juga kita ukur supaya nanti memudahkan ketika menyamakan di pola saku yang sisi sebelahnya lagi. Nah, kita ratakan dan kita pentul. Lalu ini kita akan mulai menjahit tepinya dulu sebesar sekitar 2 mm dari tepi. Kita ikuti lipatannya. Perlahan saja, yang penting rapi dan konsisten. Setelah tepinya sudah dijahit semua, setelah sampai ujung atas, kita arahkan ke bawah sebesar sekitar 0,75 cm atau jaraknya sekitar 1 sepatu ini. Kemudian kita jahit tindas lagi keliling. Jadi nanti pada sakunya akan terdapat 2 tindasan yang jaraknya sekitar 0,75 cm atau 1 sepatu. Sama, kita kelilingi sakunya secara konsisten, lalu kembali ke pojok atas ke jahitan yang pertama. Nah, seperti ini hasilnya tindasannya, semoga kelihatan ya. Nah, jadinya saku belakang jadi kuat karena ada 2 tindasan. Nah, seperti ini, silakan dilihat hasilnya. Sedangkan bagian belakangnya adalah seperti ini. Nah, paham kan ya? Setelah saku belakang ini selesai dijahit, kita pasang di saku sisi sebelahnya lagi. Jadi kita dua-duanya sudah dipasang, lalu disisihkan. Kemudian kita ambil pola celana bagian depan, kita akan mulai mengerjakan saku samping kiri dan kanan. Ini kita akan membuat mulut sakunya dari sisi miring pola depannya. Kita ambil pola saku yang ada sisi miringnya ini, kemudian kita paskan dan kita jahit. Ini bagian pola bagian kiri, kemudian dan ini pola bagian kanannya. Sama, kita paskan di sisi miring bagian samping celananya. Sudah seperti ini, lalu kita akan jahit. Kita jahit hanya di bagian sisi miringnya saja. Setelah itu kita kecilkan kampuhnya menjadi kira-kira 0,5 cm saja. Dan kita akan membuat tindasan di sisi dalam furing sakunya ini, kampuh ikut tertindas di bagian pola sakunya. Jahit kira-kira 2 mm dari sambungan sakunya. Kampuh ikut tertindas ya, jangan lupa.
jahit yang rapi. Nah, setelah selesai dijahit, seperti ini hasilnya. Dari tepi kecil. Dan ini kampuhnya ikut tertindas ya. Nah, seperti ini. Lalu kita arahkan saku ini ke arah dalam. Kalau tadi kita menjahitnya dari luar, kita arahkan pola sakunya ke arah dalam seperti ini. Kita setrika supaya hasilnya jadi rapi. Nah, seperti ini ya. Nah, awalnya tadi kan kita pasang seperti ini, kita jahit tindas, kampuhnya juga kita tindas. Lalu kita setrika rapi, ini sambungannya kita arahkan pola sakunya ke dalam. Di posisinya di bagian dalam celana hasilnya seperti ini. Lalu kita akan menindas bagian lubang atau mulut sakunya ini. Kita tindas kecil dulu sekitar 2 mm dari tepi. Lalu yang kedua kita buat tindasan selebar 1 sepatu atau 0,75 cm supaya seragam dengan jahitan pola saku belakangnya. Nah, seperti ini hasilnya ada 2 tindasan. Nah, sudah. Lalu ini pola sakunya kita satukan dengan pola saku satunya yang tidak miring atau yang persegi ini. Kita paskan seperti ini. Lalu kita jahit sesuai dengan bentuk perseginya. Selesai disatukan, ini sisa kampuhnya kemudian kita obras. Lakukan prosesi ini pada sisi saku sebelahnya. Nah, ini sudah selesai kita obras rapi. Supaya tidak bergeser, kita perlu beri jarum pentul di beberapa bagian saku supaya tidak mengganggu ketika kita akan menyambung sisi saku dan ban pinggangnya. Nah, seperti ini dari bagian depan penampakan sakunya. Nah, seperti ini ya. Ini masih lepasan karena belum disambung sisi dan ban pinggangnya. Kita semat dulu supaya tidak bergeser. Nah, begini penampakannya. Setelah itu kita satukan pola belakang dan juga pola depan setelah sakunya selesai kita jahit. Nah, ini bagian sisi luar atau sisi samping. Dan ini sisi dalam juga kita satukan. Pola belakang memang lebih besar supaya lebih nyaman dipakai celananya dan juga tidak narik-narik. Nah, seperti ini. Lalu kita jahit, kita satukan bagian sisi-sisi celananya. Kita mulai dari sisi samping. Nah, ketika tepat di sambungan mulut sakunya, ini kita jahit bolak-balik supaya mulut sakunya kuat dan tidak cepat dedel. Kita jahit sisinya. Kita raba setelah sampai di ujung mulut saku, kita jahit bolak-balik. Jahit bolak-balik beberapa kali, lalu kita lanjutkan hingga jahitan ke bawah. Jangan lupa bagian sudut ada kampuh cermin, jahit sesuai dengan bentuknya. Jika keluar, maka ini jahitannya juga agak keluar sedikit supaya nanti kelim bawah celananya menjadi rapi. Lalu kita lanjutkan ke sisi dalam celana, juga sama, jangan lupakan kampuh cerminnya. Nah, seperti ini hasilnya, lalu kita obras kampuh-kampuhnya. Setelah sisi celana beres, sudah kita obras rapi juga, bisa disetrika sambungan-sambungannya, lalu kita akan menyatukan pesak celana. Pesak celana yang ini kita satukan sisi kiri dan kanan dimulai dari sambungan sisi dalam celana. Kita satukan dan kita samakan, saling kita pertemukan. Lalu kita semat dengan jarum pentul. Kita satukan dari pola depan celana hingga pola belakang. Lalu ini kita jahit rapi. Kita jahit sesuai dengan bentuk pesaknya. Depan sampai belakang, lalu ini kita obras. Nah, sudah selesai, kita pertemukan pesaknya. Sudah semua, lalu kita akan menyelesaikan ban pinggang. Kita ambil pola ban pinggang. Kita satukan ban pinggangnya hingga membentuk lingkaran seperti ini. Kita jahit. Setelah dijahit, ini kampuhnya kita buka supaya bagian dalamnya tidak menebal. Lalu kita akan pasangkan di pola celana
Sambungannya kita letakkan di belakang saja supaya hasilnya lebih rapi. Kita pasang posisi seperti ini, bagian baik kain berada di bagian baik kain. Kita semat dari belakang saja ya, ini kampuh ban pinggang bertemu dengan kampuh sambungan pesak belakang. Lalu ini kita semat, kita ratakan di sekeliling celananya. Lalu ini kita jahit keliling sesuai dengan tanda polanya. Selesai dijahit semua, begini hasilnya. Lalu kampuhnya kita arahkan ke atas. Ban pinggang juga kita arahkan ke atas seperti ini. Nah begini, ini bisa disetrika rapi. Nah ini kampuh kita arahkan ke atas, jangan lupa. Lalu kita akan lipat seperti ini dan lipat lagi ke arah dalam begini. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bantuan dengan setrika supaya hasilnya lebih rapi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, begini ya, kampuh di atas. Kemudian ini besar lipatannya agak lebih besar sedikit dari lebar elastik yang kita gunakan. Kita menggunakan elastik lebar 4 cm ya. Nah, jadi besar lipatannya agak lebih besar sedikit dari elastiknya supaya nanti masuknya gampang. Dan lipatan yang ini lebih agak sedikit lebih besar dari jahitan sambungan. Kenapa ini perlu agak melewati sambungan? Karena supaya nanti ketika pas ditindas, kan tindasannya nanti pas sambungannya ini, jadi ininya tidak ada yang lolos, kena semua. Nah gini, paham ya? Nah sebelum kita tindas, kita akan membuat lubang kancing dulu 5 cm dari sambungan depan ini. 5 cm ke kanan dan 5 cm ke kiri. Kita ukur dari sambungannya ini. Kita akan membuat 2 lubang kancing. Kita ukur 5 cm ke kanan dan 5 cm ke kiri. Kita beri tanda ada 2 lubang kancing seperti ini. Setelah itu kita ambil perca kain vislin. Ini fungsinya supaya nanti lubang kancingnya rapi, kita setrika tepat di tanda yang tadi sudah kita buat. Ada 2 perca, satu-satu masing-masing kita setrika. Lalu kita akan mulai membuat lubang kancingnya tepat di tanda ini setelah vislinnya disetrika. Setelah ban pinggang selesai, lubang kancingnya, lalu kita lubangi dengan bantuan pendedel. Seperti ini sudah dua-duanya kita lubangi. Setelah itu kita tutup lipatan ban pinggangnya sesuai tadi lipatan yang pertama kita buat seperti ini dan kita semat tepat di bagian sambungannya ini. Nah ini ya tepat di sambungannya. Kita bantu dengan sematan jarum pentul di sekeliling ban pinggangnya. Nah seperti ini hasilnya. Nah begini ya, lalu ini akan kita jahit di sekeliling. Jangan lupa kita sisakan sekitar besarnya sekitar 5 cm atau 6 cm bagian yang tidak terjahit untuk kita masukkan elastik. Baik, kita mulai jahit perlahan saja, yang penting hasil jahitannya rapi, tidak melenceng-melenceng. Sudah selesai, ini hasilnya dan jangan lupa sisakan bagian yang bolong sekitar 5-6 cm untuk masuknya karet elastik. Kita ambil elastiknya, ini panjang elastiknya, lingkar pinggang diukur pas, dikurangi 3-5 cm, kemudian tambahkan 2 cm untuk kampuh. Nah, lalu kita masukkan karet elastiknya. Tarik ulur hingga karet elastik masuk ke dalam selongsong ban pinggang. Tapi jangan sampai ini elastik yang ini masuk semua ke dalam. Ini kita tahan dulu dengan jarum pentul supaya tidak lolos. Lalu kita lanjutkan hingga peniti keluar di arah sisi sebelahnya lagi. Kita tarik peniti hingga elastiknya keluar dari sisi sebelahnya. Kita lepas penitinya, lalu kita satukan
ujung karet elastiknya kita jahit kampuhnya tadi 1 cm masing-masing sisi, dan ini kita jahit bolak-balik supaya kuat. Sudah, lalu kita tarik ban pinggang atau elastiknya hingga elastiknya semua masuk ke dalam selongsong ban pinggang. Setelah masuk semua seperti ini, kita tutup lubangnya. Kita tindas sama seperti pertama tadi kita menindas ban pinggang. Jangan sampai karet elastik ikut tertindas ya, hati-hati. Sesudah itu kita ratakan karet elastiknya, kita tarik-tarik hingga di semua bagian selongsong ban pinggang mendapat elastik yang sama. Lalu kita akan tindas 2 tindasan di atas lubang kancing 1 dan di bawah lubang kancingnya 1. Jangan lupa panjangkan aturan jarak jahitannya supaya karet elastiknya tidak rusak. Kita buat tindasan yang pertama di atas lubang kancing. Cara menindasnya ditarik dulu karet elastiknya baru ditindas. Tarik baru ditindas, nyalakan mesin. Tarik tindas. Jangan berbarengan karena nanti jarumnya rawan patah. Nah, seperti ini sudah. Kemudian tindasan yang kedua tepat di bawah lubang kancingnya. Caranya sama, kita posisikan, kemudian ditarik dulu elastiknya, baru ditindas dan jalankan mesin. Jangan berbarengan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu tahap yang terakhir, kita akan menjahit kelim bawah celana. Kita lipat bagian bawah kelim celana ke arah dalam seperti ini. Tepat di raderannya ini, kemudian lipat kecil lagi seperti ini. Kita jarum pentul untuk membantu, lalu kita jahit di sekeliling kelim celananya. Jahit sekitar 2 mm dari tepi. Nah, setelah selesai seperti ini kelimnya, ini sudah disetrika sehingga kelimnya rapi. Tahap terakhir kita buang semua benang-benang yang ada di celana kita, lalu bagian belakangnya kita cek juga seperti apa. Jika ada benang-benang yang tidak terpakai, gunting dan buang. Seperti ini hasilnya. Pesak belakang lebih besar sehingga celana lebih enak dipakai. Kemudian kita ambil tali hoodie atau tali kolor yang tadi sudah kita siapkan. Kita pasang peniti, kita masukkan ke lubang kancing yang sudah kita buat tadi. Masukkan ke lubang sisi sini. Kita masukkan terus talinya hingga tembus ke sisi sebelahnya lagi. Tarik ulur, tarik ulur. Karetnya masuk semua dan tembus ke sisi sebelahnya lagi. Ini kita tarik penitinya hingga hingga tali hoodie atau tali kolornya keluar di kedua sisi seperti ini. Kita samakan posisinya. Kita buat bundelan di di tali hoodie atau tali kolornya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Maka proyek celana kita sudah selesai. Penampakannya seperti ini. Hasil dari penggunaan pola jiplak celana kolor dewasa. Nah, seperti ini kelimnya. Kemudian sakunya dan karet elastiknya seperti ini. Ini pesaknya. Kelim-kelimnya. Dan ini adalah saku sampingnya. Penampakan saku sampingnya. Dan bagian belakangnya seperti ini. Nah, demikian tutorial celana pendek kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah memiliki pola jiplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.